para habaib, para masyayikh, hadirin, hadirat yang kami muliakan, tibalah kita di penghujung acara yakni Mau'izatul Hasanah. Untuk itu marilah kita ikuti, kita simak dan kita dengarkan bersama Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri dari Malaysia. Ila fadilatil allamah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Jufri falyatafaddal alaihi mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرة المكرمين، جمهرة الحبائب الفضلاء wal masyayikhul a'izza, saya hormati para habaib sesepuh, orang-orang tua kita yang hadir pada pagi hari ini, juga para masyayikh kiai yang hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini, wabil khusus aulad, dzurriyyah, cucu dan keluarga kepada hadratus Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, juga dzurriyyah dan keluarga kepada hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari yang sama-sama kita muliakan, juga kepada segenap aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, pengurus-pengurus daripada Jamaah Al-Khidmah beserta jamaah-jamaahnya, juga sahabat-sahabat daripada Ukhsafi Kopler Community, dan juga muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang pagi hari ini hadir bersama-sama kita. Kita doa agar bersama-sama kita yang hadir pada pagi hari ini, baik daripada habaib, pada masyayikh, keluarga-keluarga daripada hadratus syekh, semua kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur-umur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuslahkan urusan-urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jujusnya kita yang hadir pada pagi hari ini dikabulkan hajat kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus apa yang tadi telah kita bacakan daripada mulai manaqib, tahlil, doa, maulid, agar keberkahannya itu kembali kepada kita. Wabil khusus barokah-barokah daripada guru-guru kita, daripada Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi, juga Kiai Haji Ahmad Asrari, agar berkah-berkah tersebut dicurahkan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum saya Kiai tadi menyebutkan bahwa pesan daripada Ibu Khafifah selaku gubernur daripada Jawa Timur menyampaikan terima kasih yang banyak atas Jamaah Al-Khidmah. Gerakan-gerakan seperti ini, kata beliau, begitu amat mempunyai peran utama di dalam mengobati hati-hati masyarakat yang mungkin sudah terkena penyakit yang bermacam-macam daripada luar. Dan tidaklah kita hadir dalam majlis ini kecuali bukan hanya menginginkan barokah. Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari
membacakan daripada manaqib yang berisi kisah daripada Sayyiduna Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kita diajarkan untuk mendoakan orang-orang sebelum kita daripada orang-orang saleh, orang-orang tua kita, para ulama-ulama yang telah mendahului kita. Wabil khusus di dalam khitamnya, beliau terbiasa membacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang di dalam pembacaan-pembacaan tadi itu bertujuan agar kita mengambil pelajaran daripada kehidupan mereka, daripada sirah dan sarirah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana seorang ulama mengatakan bahwa orang yang mengaku duduk dengan ulama itu sepatutnya dia mempunyai salah satu daripada 3 ciri yang diwariskan daripada ulama. Yang pertama adalah ilmu daripada ulama itu sendiri. Kita yang duduk mengaku duduk senantiasa bertatap muka dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mestilah wajib mengambil ilmu daripada mereka. Yang kedua, kita belajar daripada mereka ibadah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga telah dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Asrari di dalam majlis-majlis al-khidmah ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, dan wabil khusus di akhir zaman ini, yaitu pentingnya kita mengambil akhlak, adab daripada ulama-ulama itu. Orang yang mengaku duduk dengan ulama, kalau dia tidak punya ilmu, paling tidak dia mengambil bagaimana belajar ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan mereka. Kalau mereka tidak mampu untuk mengambil ilmu ibadah, paling tidak modal yang paling penting dan paling utama. Dan ketika kehilangan perkara ini, kedua perkara yang saya sebutkan tadi tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak dan cara mengambil sikap di dalam setiap kehidupan kita. Seseorang belajar daripada kehidupan Kiai Haji Ahmad Asrari. Saya banyak diceritakan, walaupun saya tidak pernah bertatap muka dengan langsung dengan beliau, tetapi cukup bagi saya menjadikan saksi mereka para habaibul ajillah, orang-orang tua saya, bagaimana memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Kiai Haji Ahmad Asrari. Dan kami anak-anak daripada habaib ini pun mengikuti bagaimana sikap orang-orang tua kami di dalam melihat siapa yang mereka hormati dan mereka muliakan. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita belajar bagaimana begitu tawadhu'nya Kiai Haji Ahmad Asrari ketika berhadapan dengan mereka-mereka ini. Semata-mata memuliakan, di antara mereka adalah mereka yang di dalam dirinya ada darah mulia Nabi Muhammad SAW. Begitu tawadhu si Kiai Haji Ahmad Asrari, begitu rendah diri di depan mereka. Sifat ini dikatakan oleh ulama, sifat tawadhu ini ia puncak ataupun sebab munculnya daripada sifat tawadhu ini adalah seseorang diberikan sifat malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar siapa dirinya dan betapa penting dan membutuhkannya dia di antara berkah-berkah yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ibadullah. Sehingga inilah sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita tahu betul Kiai Haji Ahmad Asrari di dalam fotonya, walaupun di antara banyak kita yang melihat hanya dari gambar beliau saja, bagaimana tunduknya pandangan beliau ketika bersampingan dengan ulama-ulama, walaupun beliau pun adalah ulama yang besar, seorang mursyid, seorang yang berhak untuk menjadi pembimbing agar seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang juga dipandang beliau mulia oleh beliau, beliau menundukkan wajah beliau, tanda begitu tawadhu'nya beliau, tanda begitu sadarnya beliau akan pentingnya sifat malu seorang mukmin di dalam dirinya. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menceritakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adhara fi khadriha. Ketika bercerita sahabat tentang bagaimana sifat malunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sifat malutnya itu amat besar diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apabila dibandingkan dengan anak-anak perawan, perempuan-perempuan perawan fi khadriha yang masih berada di dalam rumah-rumah, di tempat-tempat, di kamar-kamar mereka, jauh sifat Nabi Muhammad SAW lebih besar sifat malunya di antara mereka.
Diibaratkan seorang perempuan al-adhra fi khadriha, seorang perempuan yang belum menikah lagi. Tentulah ketika seseorang yang bukan berada, tak ada kaitan mahram dengan dirinya, tidak ada kaitan darah, tidak ada kaitan pernikahan dengan perempuan ini, seketika masuk di dalam rumahnya, pasti perempuan ini akan merasa malu dan enggan untuk ditatap seseorang yang tidak ada kaitan darah atau pernikahan dengan dirinya. Ini diibaratkan oleh ulama-ulama terdahulu. Walaupun sekarang minta maaf, perempuan-perempuan kita, alhamdulillah jamaah muslimat di sini insya Allah tidak ada yang demikian. Tetapi menjadi kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada mereka yang kita lihat jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Perempuan-perempuan yang mungkin masih berada di dalam kamar, tetapi khabar mereka al-bintu fis sunduq wal khabar fis suq. Perempuan ini masih lagi berada di dalam kamarnya, tetapi kabarnya sudah tersebar di pasar-pasar, di handphone. Perempuan yang mungkin tidak pernah berjumpa dengan kita, tetapi auratnya sengaja disebar-sebarkan, diperlihatkan tanda dihilangkannya rasa malu di hadapan mereka. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika sifat malu ini diidentikan dengan perempuan, wabil khusus padahal sifat malu ini bukan sifat khususnya perempuan, tetapi lelaki pun wajib mempunyai sifat malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza kariha syai'an 'urifa fi wajhihi. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membenci atau tidak menyukai sesuatu akan tampak di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan isyarat oleh ulama ketika tidak menyukai sesuatu dan sesuatu ini tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya akan berubah sedikit daripada air mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita bertanya, apa sifat malu itu? Apa makna sifat malu yang disifatkan oleh ulama pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama mengatakan bahwa sifat malu di antara manusia dengan yang lainnya adalah dikatakan inqibadun nafs. Seseorang menahan dirinya ketika kalau dia melakukan sebuah perkara, sayaibun nasu alaih. Manusia-manusia akan melabelkan aib dan kekurangan pada orang yang melakukan perbuatan itu. Setiap kali kita menahan diri daripada sebuah perbuatan karena ditakutkan manusia akan mencela perbuatan itu, lalu kita meninggalkan perbuatan itu, itulah yang dikatakan dengan rasa malu. Tetapi definisi rasa malu oleh ulama mempunyai arti yang lebih luas. Dikatakan bahwa seseorang yang diberikan rasa malu adalah dikatakan syuhudun ni'am wa ru'yatut taqsir. Orang yang punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang dianggap mulia di dalam agama ini adalah manusia yang bersaksi dan sadar betul betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Lalu dari kesadaran ini menjadikan dia juga kenal betul dengan dirinya bahwa betapa kurangnya saya untuk bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat malu yang diartikan oleh ulama yang berada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haya itu diambil daripada kata hayat yang bermakna kehidupan, artinya kehidupan. Di dalam bahasa Arab dikatakan hayaun, panjang, dimatkan alifnya. Itu berarti malu. Hayaun itu berarti hujan. Dan kedua kata ini Imam Al-Bajuri mengatakan bahwa kedua kata ini diambil daripada kata mushtaqan, daripada kata al-hayat yang bermakna kehidupan. Yang artinya kalau orang belajar bahasa pasti dia faham sesuatu yang mushtaq ini harus ada ibqaul ma'nal asl di dalam farak-faraknya. Setiap cabang daripada mushtaqat itu wajib menampilkan dan membiarkan, mengabadikan makna asal daripada sesuatu ketika diambil daripada kata itu. Ketika kita mengatakan makna asli daripada rasa malu itu dan juga hujan itu adalah kehidupan, ulama mengatakan bahwa hujan dikaitkan dengan kehidupan. Apabila ia hilang di atas muka bumi ini, tentulah kehidupan di atas bumi ini lambat laun akan hilang, mati dan musnah. Maka sama dengan seseorang ketika menghilangkan rasa malu di dalam hatinya. Seseorang ini hanya hidup secara jasad, tetapi hatinya mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza zalal haya,
ketika manusia ini kehilangan rasa malunya, perbuatan-perbuatan yang dimunkari tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mudah akan dia lakukan. Majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang baik, majlis-majlis daripada majlis al-khidmah dan majlis-majlis yang lainnya, dengan mudah mereka tinggalkan dan tidak ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Ketika sanggup hadir di majlis ini, kita masih wajib menghadirkan rasa malu itu dengan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Romo Kiai Haji Ahmad Asrari menyambung, menjadi tali penyambung kita antara kita dengan ulama-ulama sebelum kita, menjadi tali penyambung antara kita dengan mereka-mereka para habaib dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Imam Malik di Muwatta. Beliau mengatakan al-haya al-khairu kulluh fil haya. Kebaikan, segala sesuatu kebaikan itu terletak pada sifat malunya seseorang. Oleh karena itu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan bahwa al-haya khasiyatul insan. Sifat malu itu sifat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus, diistimewakan, diberikan hanya kepada manusia. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan faman takhalla anha. Seseorang yang melepaskan diri daripada sifat malunya, dia mulai melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai lupa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan majlis-majlis yang baik, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, minta maaf. Beliau mengatakan orang ini tak ubah mirip dengan seekor hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab hakikatnya seekor hewan atau binatang ini adalah makhluk yang dicabut rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan bahwa sungguh mirip seseorang yang hidup di atas bumi ini mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia hilangkan rasa malu dalam dirinya. Orang ini amat mirip betul dengan sifat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam binatang. Oleh karena itu kita minta agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita rasa malu agar dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu inilah yang menjadikan Romo Kiai Haji Ahmad Asrari dengan begitu giat dan rajin, bahkan jauh sebelum diasaskannya Al-Khidmah, didirikannya Al-Khidmah, saya mendengar bahwa beliau ini dakwah bukan dari satu tempat ke tempat saja, bukan dari satu desa ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari negara ke negara yang lain, dan tidak mudah berdakwah di negeri orang. Faktor bahasa, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor ekonomi, tetapi tidak menyurutkan niat mulia beliau untuk menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita yang duduk pada pagi hari ini begitu sadar betul betapa besar jasa beliau, betapa besar berkah yang beliau bukakan kepada kita. Dengan majlis-majlis ini kita mengenal para ahlullah, mereka yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang punya kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pewaris baik darah dan nasab ataupun ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentulah di antara tujuan dari majlis-majlis ini diadakan, saya yakin betul kalau ditanya kepada Kiai Haji Ahmad Asrari, apa tujuan antum mengadakan majlis yang sedemikian rupa? Begitu semangatnya beliau, mulai dari dekorasi, kemudian menata jamaah, dan juga kita bisa lihat semangat beliau diwariskan oleh keturunan-keturunan beliau. Keturunan daripada ilmu, nasab beliau, murid-murid beliau, bahkan orang yang belum jumpa dengan beliau pun mewarisi daripada semangat dakwah beliau. Tentulah kalau kita ditanya dan Kiai Haji Asrari ditanya, apa yang beliau inginkan? Pasti jawabannya satu, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pasti memerlukan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak secara langsung, yang beliau ingin sampaikan kepada kita adalah beliau ingin kita bersama-sama masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab surga ini wa ikhwan, tempat yang begitu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dan saya tutup ceramah saya pada pagi hari ini dengan kisah ini. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bercerita tentang seseorang yang terakhir kali dikeluarkan neraka dan terakhir kali dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan bercerita tentang orang yang levelnya tinggi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ambil contoh orang yang paling sedikit, paling terakhir masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yamshir rajul marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan." Orang itu berjalan dalam keadaan sempoyongan. Kiri kanan badannya itu goyang, tanda ketika orang itu betapa lemesnya badannya itu ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakbu marratan, jatuh bukan badannya tetapi mukanya terlebih dahulu jatuh ke atas tanah akibat penat dan susahnya azabnya Allah Subhanahu wa taala yang ia rasakan di dalam api neraka. Wa tasfa'uhu an-naru marratan, masih ada bekas di wajahnya orang ini, bekas daripada tamparan-tamparan sadis api neraka berada di dalam wajahnya. Kata Nabi Muhammad SAW ketika mulai dikeluarkan dari api neraka, belum dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Faturfa' lahu syajarah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah tumbuhkan satu pohon di hadapan dia. Pohon itu berada di kejauhan dan dilihat daripada orang ini. Di sampingnya berada sungai kecil, air yang mengalir di tepi pohon ini. Kemudian dia mengangkat tangan, "Ya Rabb adnini minha." Ya Allah, tolong dekatkan saya dengan pohon itu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Oh, tunggu dulu. La'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha." Boleh jadi kalau kamu minta yang ini, apakah kamu lagi akan minta perkara yang lain? Sebab Allah Subhanahu wa taala tahu manusia ini enggak ada puasnya, enggak pernah kenyang dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tanda, kamu kalau minta ini apakah kamu lagi akan minta yang selainnya? Hamba ini biasanya manusia ini pintar janji. Dia katakan, "Oh tidak ya Allah, saya minta cukup untuk didekatkan saya berada di bawah pohon ini li astadhilla tahtaha wa ashraba min ma'iha." Agar saya dapat bernaung di bawah pohon ini dan kemudian saya dapat minum daripada segarnya air sungai yang mengalir di tepi pohon ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laka ma sa'alt." Saya akan berikan kamu apa yang kamu pintakan. Ketika duduk di bawah pohon ini, manusia satu nikmat ini 1-2 hari mungkin akan dia rasa bosan ketika melihat sesuatu yang lebih nikmat. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon kedua. Ketika dilihat pohon kedua, kata Nabi Muhammad SAW, pohon yang kedua ini lebih bagus, lebih cantik daripada pohon yang pertama. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hamba ini mulai angkat tangan lagi. "Ya Allah, tolong dekatkan saya kepada pohon itu ya Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei fulan, kamu ini bukannya tadi sudah berjanji? Ala ahadtani, bukankah kamu sudah berjanji untuk tidak meminta lebih daripada permintaanmu yang pertama?" Kata orang ini, "Ya Allah, saya nggak sabar ya Allah. Baru pohon ini saudara. Belum cerita tentang surga. Ada orang pernah lihat pohon nggak sabar? Ada tidak? Tidak ada. Kita lihat pohon biasa. Tetapi coba lihat orang yang berada di gurun pasir. Pohon itu umpama apa sudah? Emas bagi dirinya. Pohon itu adalah segalanya ketika seseorang berada dalam keadaan panas luar biasa dan tidak ada satupun tempat ia bernaung di antara tempat panas itu. Apalagi berkisah tentang panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya sudah, saya berikan janji kedua." Kamu janji apa? Jangan minta lebih daripada apa yang setelah permintaanmu yang kedua ini. Kata orang ini, "Baik ya Allah, saya berjanji ya Allah." Jalan dia pelan-pelan ke pohon yang kedua, duduk di bawah, minum. Allah Subhanahu wa taala ngetes lagi, ditumbuhkan pohon ketiga. Ternyata lebih bagus daripada pohon 2 yang pertama. Ketika lihat lagi, tanpa rasa malu, diangkat tangan, "Ya Rabbi adnini minha." Ya Allah, tolong dekatkan saya dengan pohon yang ketiga itu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala ini mulai jengkel. Dikatakan, fulan, janji, tetaplah janji. Yang kamu ucapkan itu apa tadi? Dikatakan, "Wallahi ya fa inni ra'aitu ma la sabra alaih." Sesungguhnya saya melihat sesuatu yang kesabaran saya itu habis dikarenakan pohon yang ketiga itu. Wa rabbi ya'dhiruh, kata Nabi Muhammad SAW. Allah ini tahu.
Allah tidak tumbuhkan kecuali menginginkan akan memberikan orang itu dengan pemberian itu. Tetapi Allah ingin menunjukkan betapa remehnya manusia, betapa rendahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa fakirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergi dia ke pohon ini, kata Allah Subhanahu wa taala, laka masa'alt. Kau pergi dan kau ambil apa yang kau pintakan kepadaku. Tapi tolong, ini terakhir kalinya, enggak ada permintaan selain ini. Dijadikan pohon itu di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Awal pintu surga. Duduk di dalam dia, enggak lihat ke dalam surga sebab pintu surga itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Tapi terdengar suara orang-orang yang tengah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dengar suaranya orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, orang ini angkat tangan, ya Allah. Wahai Allah, dikatakan, wahai Tuanku, tolong karuniakan hamba izin agar hamba dapat masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya ini kurang ajar, tuman. Tak tahu malu. Ini saya tadi dibilang orang Malaysia, padahal bukan. Saya memang tinggal di sana, tetapi jiwa saya masih Garuda. Belum berubah menjadi harimau. Lambangnya Indonesia itu kan Garuda. Lambangnya orang Malaysia itu harimau. Saya masih tetap berjiwa Garuda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah, kamu ini repot, dikatakan kebanyakan minta. Sudah saya kasih satu permintaan, dikatakan satu jawaban. Dikatakan apa? Madza yasrini ank. Katakan kepadaku satu permintaan yang memutuskan aku denganmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan bosan, jengkel. Tiap hari minta, katanya janji besok buat. Katanya tobat bisa lagi. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah nolak permintaan kita. Kalau permintaan itu dibandingkan dengan maksiat, penolakan itu karena maksiat, sesungguhnya siapa yang datang pada hari ini ditolak semuanya permintaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maha baiknya Allah Subhanahu wa taala masih baik untuk menggerakkan jasad kita hadir di tempat ini. Ngambil barokah daripada Romi Kiai Haji Ahmad Asrari, daripada habaib, daripada ulama-ulama, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Jailani, wabil khusus Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Madza yasrini an?" Apa yang menjadikan urusanku denganmu ini setelah ini, selesai setelah ini. Katanya, ya Allah, satu aja ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Weh, saya mau tanya kepadamu," dikatakan. Kalau kamu saya berikan, dikasih pilihan. Kalau saya berikan kamu surga, seakan-akan, atau saya jadikan dunia dan seisinya, dan saya lipat gandakan nikmat itu, saya berikan kepadamu, apakah kamu mau dengan nikmat itu? Ketawa hamba ini. Atastahzi'u bi ya Rasulullah, ya Allah, wa anta rabbul alamin. Ya Allah, dikatakan. Apaan? Ya, maksudnya kayak gini, minta maaf. Kalau bahasa kita, bahasa sehari-hari kita ngomong, ya Allah, apa ini guyonan ya Allah? Panjenengan ini apa? Guyon ya Allah. Ke saya, kenapa? Tadi lihat surga kok ditawarin dunia sama isinya. Ya enggak mau saya dimasukkan ke dalam dunia lagi ya Allah. Walaupun dunia itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan suara yang dia dengar daripada orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan surga yang terdengar oleh orang yang belum masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan nikmat dan seluruh isinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebanding dengan suara orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Allahumma ja'alna min ahliha. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini enggak bercanda. Kalau kamu malu jangankan 1, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan Imam An-Nawawi mengatakan di dalam riwayat bahkan 10 kali lipat pun saya sanggup untuk memberikan nikmat itu dan dunia dan isinya berbanding daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bal ana asya'u bal inni asya'u inni ala ma fa asya'u qadir. Dan sesungguhnya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala ma asya'u qadir, mampu memberikan apapun yang akan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mengatakan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tertawa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengikuti ketawanya Nabi Muhammad SAW. Maka para tabi'in sahabat daripada Abdullah bin Mas'ud ini tanya ke Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, kamu kenapa ketawa?" Dikatakan, "Saya ketawa ini sebab saya melihat ketika Nabi meriwayatkan hadis ini dalam keadaan tersenyum."
Ketika saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kok kamu ketawa ya Rasulullah dengan perihal hamba ini? Kata Nabi Muhammad SAW, karena saya melihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan tertawa ketika mengabulkan permintaan hamba ini. Tentulah tertawa ini tidak disifati dengan sifat-sifat yang kita pahami, tetapi tertawa ini adalah simbol daripada tanda ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan sukanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada sifatnya hamba ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah perkara yang paling sedikit daripada syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bercerita nikmat-nikmat yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan dari majelis ini, orang-orang yang zikir dengan la ilaha illallah, hatinya dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya, akhlaknya, ibadahnya, ilmunya mengambil langsung daripada pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah husnudzan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita di tempat yang mana akan ditempatkan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang diberkahi kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibarengkan kita dengan guru-guru kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus orang-orang tua kita, guru-guru kita, mereka diberikan surga yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari majlis ini saya berwasiat agar jangan bosan untuk hadir di majlis umpama majlis pada pagi hari ini. Majlis-majlis yang penuh dengan keberkahan. Majlis-majlis yang menghidupkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajarkan kepada kita malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan lisan, tetapi dengan jawarih dan juga jinan. Di dalam hati kita, lisan kita, wajah kita, perlakuan kita menunjukkan sifat malu dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga merasa kurang, senantiasa kurang di dalam beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma jal jam'an hadha jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fikum syaqiyya wa la mahruma. Rabbana inna nas'aluka mujibata rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najati minan nar wal afwa 'indal hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja ceramah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Wabil khusus saya memohon maaf kepada habaibul ajilla, para orang tua saya yang berada di hadapan saya, dan juga para kiai, para masyayikh, para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, juga muslimin muslimat, jamaah al-khidmah dan seluruh daripada jamaah Sidoarjo ini. Apabila ada kesalahan di dalam perucapan saya, penyampaian saya, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.